Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan nikmat Islam, iman dan ihsan. Pada masa pandemi seperti ini, kita harus tetap memperhatikan dan tetap menjalankan protokol kesehatan ya anak-anak. Ingat, 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Dan tak lupa kita doakan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir supaya pembelajaran kita menjadi tatap muka seperti biasanya. Baik, sebelum kita mulai pada pertemuan kali ini, mari kita buka pembelajaran dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mereview sedikit materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu dengan memberikan soal yang telah Ibu berikan di grup dan mengerjakannya. Ya, alhamdulillah kita anak-anak semua sudah mengumpulkannya dengan baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang pada pertemuan kali ini. Anak-anak sudah tahu apa sih materi pada pertemuan kali ini? Ya, benar sekali. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari SKI tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Apakah anak-anak sudah membaca sebelumnya materi tentang ini? Ya, Ibu ingatkan ya. Jadi sebelum kita belajar, kita harus membaca materi yang akan kita pelajari pada pada setiap pertemuannya. Jadi sebelum kita mempelajari, kita sudah mempunyai bayangan apa sih, kayak gimana sih materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, Ibu lanjutkan. Apa sih pesantren itu? Ya, pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pondok pesantren tidak dapat dipisahkan dari dakwah Islam dan dakwah Wali Songo. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren itu memiliki peranan yang sangat penting, baik bagi kemajuan Islam maupun terhadap kemajuan bangsa, negara, dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pesantren juga mampu menyesuaikan diri secara bertahap dan penuh kehati-hatian dengan mempunyai prinsip yakni al-muhafadzah alal qadimi sholih wal al-aqdu al-jadid al-aslah. Hal ini merupakan langkah yang cerdas dan bijaksana. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat secara maksimal. Pesantren juga diharapkan menjadi penyeimbang antara alternatif bagi institusi pendidikan formal. Jadi, pondok pesantren itu dituntut memberikan pelayanan pendidikan yang integratif, yaitu terpadu antara ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK, dan juga iman dan takwa atau IMTAK. Atau dengan kata lain, keterpaduan antara pendidikan sekolah dengan pendidikan pesantren. Selanjutnya, pesantren itu juga merupakan bapak dari pendidikan Islam di Indonesia, anak-anak. Jadi, pesantren itu didirikan karena adanya tuntutan dan juga kebutuhan zaman. Pesantren dilahirkan atas kesadaran dan kewajiban dakwah Islamiyah, yakni mengembangkan dan menyebarkan Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama. Baik, Ibu lanjutkan ya. Dalam bab ini kita akan mempelajari 7 hal anak-anak, 7 hal ya. Yang pertama, yakni pengertian pesantren. Yang kedua, yakni sejarah pesantren. Dan yang ketiga, yakni unsur-unsur atau komponen pondok pesantren. Yang keempat,
yakni metode pembelajaran pesantren. Dan yang kelima, yakni tujuan pesantren. Dan yang keenam, yakni fungsi pesantren. Dan yang ketujuh, yakni peranan pesantren sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya akan Ibu jelaskan satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, yakni pengertian pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mana siswa atau santrinya berada di dalam pondok selama 24 jam. Jadi mereka belajar, tidur, dan musyawarah ataupun belajar bersama itu berada di dalam pondok atau di asrama. Para santri lebih fokus mempelajari ilmu-ilmu agama di dalam pondok yang dibimbing langsung oleh kiai atau ustadz. Pendidikan pesantren ini merupakan pendidikan yang menyatu antara tempat tinggal, belajar, masjid, dan juga tempat bermusyawarah atau berdiskusi. Jadi di pesantren itu merupakan satu komplek yang terdapat beberapa tempat untuk para santri-santrinya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan, yakni penyebutan nama-nama pesantren di Indonesia. Yang pertama di Aceh, pesantren itu sering disebut dengan Dayah, Rangkang atau dan juga Meunasah. Selanjutnya penyebutan pesantren di Pasundan. Jadi pesantren itu atau pondok itu disebut di Pasundan itu disebut dengan pondok. Yang selanjutnya di Minangkabau, pesantren itu disebut dengan surau. Yang selanjutnya sebutan bagi pimpinan atau pengasuh pesantren. Yang pertama sebutan pengasuh atau pimpinan pesantren itu kalau di Jawa disebut dengan kiai, kalau di Aceh disebut dengan tengku, kalau di Minangkabau disebut dengan datuk atau buya. Sementara di Sunda itu pengasuh atau pemimpin itu disebut dengan buya atau ajengan. Jadi penyebutan pemimpin atau pengasuh pondok pesantren itu di setiap daerah berbeda-beda ya anak-anak. Yang kedua, yakni sejarah pesantren. Pondok pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Wali Songo. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan yang berada di Ampel, Surabaya, dan menjadikan padepokan tersebut sebagai pusat pendidikan di Jawa. Para santrinya yang mondok di Sunan Ampel itu berasal sebagian besar berasal dari Jawa. Namun ada juga yang berasal dari luar Jawa seperti dari Goa dan dari Sulawesi. Selanjutnya, pesantren Ampel ini yakni disebut sebagai pelopor berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pesantren Ampel ini didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dan menjadi cikal bakal atau pelopor berdirinya pesantren di seluruh tanah air Indonesia. Para santri apabila mereka telah menyelesaikan pendidikannya di pesantren Ampel ini, mereka mempunyai rasa kewajiban untuk mengamalkan ilmunya di daerah masing-masing. Maka dari itu didirikanlah pondok pesantren dengan mengikuti apa yang telah mereka dapat atau ilmu yang telah mereka dapat dari pesantren pesantren Ampel di Surabaya ini. Yang ketiga, yakni unsur-unsur atau komponen pondok pesantren. Yang pertama ada kiai. Kiai merupakan unsur paling penting pada suatu lembaga pendidikan pondok pesantren. Seorang kiai bisa diibaratkan sebagai jantungnya dalam sebuah pondok pesantren. Seorang kiai dapat mengatur perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu pesantren dengan keahlian, kedalaman ilmu, dan juga keterampilan yang dimiliki oleh seorang kiai. Sehingga segala sesuatu terletak pada kebijaksanaan seorang kiai. Kiai juga merupakan tokoh masyarakat yang mana ucapan, perilaku akan dijadikan contoh oleh orang-orang sekitarnya baik di dalam pondok maupun di luar pondok. Baik, yang ketiga yakni asrama atau pondok.
Asrama atau pondok merupakan tempat tinggal bagi santri. Jadi, santri yang mondok itu tinggal di asrama. Sistem asrama bukan hanya menjadi ciri khas dari sebuah pondok pesantren, melainkan juga menjadi penopang utama bagi pesantren untuk dapat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, yang ketiga yakni masjid. Ya, masjid merupakan tempat utama bagi perkembangan agama Islam. Masjid berperan sebagai pusat kegiatan dan juga ibadah para santri. Di masjid bisa melakukan pembelajaran, sholat jamaah, dan juga muhafadah, hafalan-hafalan para santri. Dan yang keempat, yakni santri sendiri. Ya, pondok pesantren itu tidak bisa dikatakan sebagai pondok pesantren jika tidak ada santri ya anak-anak. Jadi santri itu sebagai seorang yang menuntut ilmu di pesantren. Pada umumnya, santri itu dibedakan menjadi dua, yakni santri mukim dan santri kalong. Santri mukim merupakan santri yang berasal dari daerah jauh dari tempat tinggalnya, lalu dia bermukim di pondok atau asrama. Sedangkan untuk santri kalong merupakan santri-santri yang berasal dari daerah sekitar pondok tersebut. Jadi mereka hanya belajar, lalu setelah selesai belajar mereka pulang ke rumah masing-masing. Yang kelima, yakni kitab kuning. Jadi pondok pesantren itu sangat mempunyai ciri-ciri khas, yakni pembelajarannya menggunakan kitab kuning atau kitab klasik. Kitab kuning yang dimaksudkan yakni kitab-kitab para ulama zaman dahulu dan pada umumnya berbahasa Arab serta tidak berharokat atau gundul. Kitab kuning ini juga merupakan materi pokok yang diajarkan dan dijadikan sebagai kurikulum pendidikan pesantren. Yang keempat, yakni metode pembelajaran pesantren. Metode yang pertama merupakan metode bandongan atau wetonan. Metode ini merupakan metode dasar yang mana seorang kiai atau ustadz membacakan, menerjemahkan, dan juga menjelaskan tentang isi kitab kuning. Sedangkan para santri itu memaknai dan juga menyimak serta mencatat penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh ustadz atau kiai. Yang kedua yakni metode sorogan. Metode ini dilakukan dengan cara seorang santri membaca kitab kuning sedangkan ustadz atau kiainya menyimak dan juga membenarkan bacaan dari santri tersebut. Metode yang ketiga yakni metode pasaran atau pengajian kilatan. Biasanya metode ini hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadan, sehingga waktu dalam pengataman kitab relatif lebih cepat dan juga lebih singkat. Yang keempat yakni metode musyawarah atau sering kita sebut dengan basul masail, merupakan metode pembelajaran yang mirip dengan diskusi. Dan yang kelima yakni muhafadah hafalan. Metode ini merupakan metode kegiatan belajar santri dengan cara menghafal teks tertentu di bawah bimbingan atau pengawasan ustadz. Yang kelima yakni tujuan pesantren. Tujuan umum dari pesantren adalah mendidik warga negara yang beragama Islam agar menjadi pribadi yang muslim yang hafal atau utuh sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan juga menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupan serta menjadi santri yang berguna bagi agama, masyarakat, dan juga negara. Yang keenam, yakni fungsi pesantren. Fungsi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam adalah yang pertama. Jadi pondok pesantren itu sebagai pusat pendidikan dan juga penyiaran agama Islam di berbagai wilayah. Jadi anak-anak, pondok pesantren itu menjadi sebuah rujukan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu amaliyah agama Islam. Dan yang kedua, pesantren sebagai lembaga dakwah yang mengajak masyarakat untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Sebagai misi dakwah inilah yang mengakibatkan terbangunnya sistem pendidikan. Yang ketiga, pesantren sebagai lembaga dakwah berusaha membangun hubungan baik dengan masyarakat demi mewujudkan
pembangunan, terutama pembangunan mental spiritual. Dan yang kelima, yakni melalui pendekatan budaya. Pondok pesantren berupaya dan berusaha mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir anak-anak, yang ketujuh, yakni peranan pesantren sebagai lembaga dakwah. Dakwah merupakan hal mengajak manusia dengan cara yang ma'ruf kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dakwah dalam Islam sangat penting karena dakwah merupakan bentuk kontribusi langsung dalam rangka pembentukan pandangan manusia mengenai berbagai nilai kehidupan. Nah, apa hubungannya pesantren yang berperan sebagai lembaga dakwah? Jadi, anak-anak, pesantren sebagai lembaga dakwah Islam berupaya untuk mengajak masyarakat dengan cara adanya berbagai kegiatan seperti semaan Al-Quran, dibaan, sholawat al-barzanji, dan juga berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Yang pasti mengajak pada hal-hal kebaikan yang berbentuk seperti lisan, tulisan, dan juga tingkah laku. Hal ini sebagai usaha dalam mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan artian bahwa agar muncul suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran agama Islam sebagai pesan yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya paksaan maupun kekerasan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan KL ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.